Aman ya? Alhamdulillah, gimana sehat Astra? Sehat-sehat, alhamdulillah. Lo gimana? Sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Inilah di rumah Ini terus. jadi iya kata-kata mantra nih udah 2 minggu terakhir. Gue pasti kalau ngobrol sama orang pasti yang nggak 2 minggu terakhir sih udah setahun terakhir ini lah. Nanya apa kabar lo pasti Hmm. ditanya sehat apa enggak gitu ya. Itu udah jadi kata Kembali ya. pertama ya, tapi bukan jadi kayak bukan basa-basi lagi sih ya, jadi bener-beneran Bener. diucap. Kalau dulu kan mungkin Iya, basa-basi gitu ya, kalau sekarang emang iya, iya. kondisinya lagi gini juga. Yoi, benar-benar bukan basa-basi lagi kayak tadi pagi temen gue tiba-tiba udah lama nggak ngobrol WhatsApp, apa kabar lo sehat-sehat kan? Katanya aman sehat, gue bilang gitu. Ya kita juga ngelihat situasi sekarang jadi ya itulah mungkin yang bisa kita paling nggak cek keadaan teman-teman kita ya. Ada yang perlu dibantu Benar-benar apa sih enggak yang gitu. begitu lah. Gitu sih. Kios buka atau online aja? Online, maksudnya online Online tetap tetap gitu. tetap kan kita sejak pandemi mulai itu tahun lalu udah tutup tuh, Emang. Oh, nggak oke, pernah ya buka. tutup kan ya. Cuma Hmm. kita mulai semingguan lalu mulai kita akhirnya jamnya diperpendek. Terus yang Hmm. yang Ya, ya, masuk ya, ya. gantian seorang sendiri-sendiri, jadi nggak pernah ketemu. Terus selama ini kan kita Hmm. ada ketemu, bisa dua atau Ya. tiga orang, selang Hmm. sendiri-sendiri aja gantian gitu. Misal hari ini masuk besok Hmm. libur, atau 2 hari masuk besok libur. Oh, jadi satu orang standby lah ya. Soalnya ya kita masih jualan online kan, masih ada di Tokped, di Ya, ya. Instagram, gitu. Ya, ya, ya. Masih Wah, jadi admin. ada Dimas Aryo nih baru gabung. Wih, Pak Bos. Selamat malam teman-teman semua yang lain yang juga udah gabung juga. Makasih banyak udah ikutan live Instagram malam ini ngobrol chaos dari rumah bersama Idar Resmadi. Lo, gue pertama selamat dulu ya buat buku yang keempat yang lo baru terbitin nih, si Ya, siap. Hari Ya. Rusli Thank you, thank you. Simangal dari Bandung. Mengal. Gue tak gue tadi pas lo belum masuk sambil nunggu lo masuk, gue tadi sempat bilang kalau bukunya tuh sampai di rumah gue hari Rabu, Sabtu kemarin nggak usah lupa gue. Sabtu. Oke. Terus pas nyampe, pas gue buka, anjir tebel juga ya. Gue langsung Iya, panik. makanya tebal Gue banget langsung ya. Iya, gue iya. langsung panik. Gue anjing soalnya gue kemarin juga ada live Instagram sama Voice Pak Ceprot kan. Gue Oh, selalu iya. berusaha kayak riset dulu lah tentang semua narasumber gitu. Terus Oh, aduh gue keburu nggak dibaca buku ini sampai selesai. Akhirnya kan gue tadi lo WhatsApp lo tuh dari siang, tadi pagi iya, tuh. iya. Terus akhirnya gue berhasil selesaiin tuh tadi sore. Mantap ya. Berapa hari? Berarti seminggu ya? Ya hampir, 4 Seminggu, hari ya. 4 hari lu baca ya? empat Ya hari kan ya, 4 hari Sabtu, ya. Minggu, Senin, Selasa. Sekarang 4 hari ya. Iya, Wah, gokil yoi. juga nih. Cepet juga nih. Tadi pagi sih tinggal 100 halaman, maka gue agak lega tuh tinggal 100 halaman. Mungkin Gue bisa nih. ini juga buku paling tebal yang pernah gua tulis dari 3 buku lainnya sih. Yang lainnya kan Tiga rata-rata buku ini. 200-an lah. Ya, Iya, maksudnya jurnalisme musik, PS, Indie Label, itu iya. ya rata-rata 210, 200 lah. Nggak pernah nyebrang ke Hmm. 300. Ini mungkin yang nyebrang Ini, ke 300. tapi gue paling suka apa? Pas gue pertama kali gue nyampe kali buku ini gue paling suka adalah desainnya sih. Gue suka nih ada warna-warna Oke beda ya. tuh. Terus gue suka gede, maksudnya nggak gede-gede amat, enak dipegang dan buat Pas gue gitu ya. yang udah bukan minus lagi, gua udah positif matanya, enak bacanya, nggak perlu Ya, gini-gini pas gitu. ya. Ya, pas buat gue nih pas buku segede gini nih pas banget nih, enak lagi gue pegang. Bukan juga nggak, gue paling Ya, nggak ya. suka buku tuh yang kalau dibuka gitu apa sih kaku sini loh, Oh ya. susah. Oh, Ya. soalnya kadang-kadang gue buat baca buku tuh sambil makan, sambil ngapain gitu. Jadi kalau kayak kaku kan susah dibuka gitu kan. Oh, Ya, 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 ya. Ini kan dijahit juga, jadi lebih enak juga sih apa? Ya si lipatannya oh, lah gitu. oh. Dan ini kita udah ada berapa orang komen. Nah, tapi gue mau ini sih, gue banyak yang udah nanya ke lo juga, cuma mungkin belum banyak yang tahu kan yang follower kios, atau mungkin anak-anak murid lo yang mahasiswa lo yang nonton. Lo masih ngajar kan di Telkom? Masih Masih baru ya? beres UAS banget, baru beres. Baru beres UAS ya?
Oke, Lah, oh yang belum tahu. udah setahun setengah berarti ya, WFH. Ngajar Iya. online sudah setahun setengah. Oh, ngajar apa di Telkom, Dar? Jurusan Kalau apa? mata kuliah yang gue pegang sih komunikasi, rata-rata komunikasi sama inovasi sih. Itu sih dua Oke, itulah. Kalau yang biasa oke. gue pegang yang lain sih kayak nambahin gitu-gitu aja. Nambah-nambah, oke. Siap. Nah, gue kepingin tahu sih, ya kenapa lo bisa bisa ceritain awal mula lo terlibat di Hmm, pembuatan buku ini tentang si Hari Rusli. Oke, Hari Rusli awal mula ya. Sebetulnya awal Mm-mm. mula sih nggak ada. Ya kalau bilang iseng-iseng sih ya. Maksudnya kan Mm. waktu itu gue baru beres dapat hibah lah dari yang waktu itu gak jadi mau launching di kios tapi gak jadi dari British Council, Oh ya, yang ya riset yang nggak ekosistem jadi. musik lah. Ya, Yang tadinya kan launching gara-gara pandemi terus kita nggak jadi gitu ya, jadinya online lah, jadinya launching online. Waktu itu lagi sibuk garap itu gitu ya, tiba-tiba ada teman di kampus sih, biasalah share-share grup, ini ada hibah dari Kemendikbud gitu kan, cuma nggak kepikiran nulis apa gitu, maksudnya bener-bener opportunity aja gitu. Jadi pas dapat poster itu ya, itu bulan sebelum pandemi kok, masih di kantor lah, Februarian, tapi masih belum WFH gitu ya, di Januari Februari itu dapat dapat informasi itu, oh ada hibah nih dari Dikbud. Kebetulan kan gue tuh lagi agak apa ya, lagi sering banget apply kayak gitu sih, maksudnya kayak hibah penelitian, kayak kayak lagi challenging gitu ya, sesuatu yang kayak gitu kan. ya. Terus tiba-tiba ya dapat informasinya, nulisnya ada 3 kategori kan, dokumentasi karya maestro, Mm. kedua itu si karya inovatif sama pemberdayaan ruang publik kan. Yang lain, yang maksudnya yang dua itu kan gue belum, bukan apa ya, bukan terjun di bidang itulah, maksudnya gue kan gak punya public space gak apa-apa, jadi yang kepikiran waktu itu langsung dokumentasi karya maestro gitu kan. Wah, dokumentasi karya maestro, nah kebetulan kan memang pas masa itu tuh momentumnya tuh pas si titik api vinil sih. Jadi pas gue lihat titik api vinil dan kebetulan kenal ya sama anaknya Kang Hari Hadi. lah ya, Jala dan Hani lah, Oh, teman oke. main lah itu mah bisa Sorry. dibilang gitu ya. Kebetulan Hani juga teman dosen di Telkom juga gitu kan. Ya udah kepikiran aja spontan, wah nulis Hari Rusli gitu kan. Dan sebelumnya gue kan pernah nulis Hari Rusli buat si bukunya Elevation, nge-review panjang si Ken Arok gitu. Jadi sebetulnya memang tidak ada pernah dapat data atau menyiapkan diri, oh udah gue nggak ada, cuman dulu pernah nulis Ken Arok buat Elevation dan kebetulan ada hibah dan kebetulan aksesnya dekat, maksudnya kenal dengan Lahami dan Yala gitu ya, teman main, ya udah gitu kan, iseng aja gitu. Dan ngelihat kategorinya kan di waktu itu tentang pemajuan kebudayaan lah temanya gitu kan, temanya tentang pemajuan kebudayaan. Dan menurut gue nih spiritnya pas banget dengan si titik api gitu kan, tentang ya barat timur lah, kebudayaan lah. Waktu itu kan Kang Hari dengan album titik api mencoba musik gamelan dengan rock barat lah gitu kan. Wah ini pas banget Ya, nih dengan gagasan titik api gitu kan. Ya akhirnya coba aja ajuin apa ya, kayak gagasan-gagasan Kang Hari ini didokumentasikan gitu kan, karena kebetulan dokumentasi karya maestro didokumentasikan. Dan riset-riset ternyata memang hampir tidak ada buku tulisan panjang tentang Kang Hari Rusli gitu kan. Ya kalau ngomongin biografi itu hampir tidak ada, maksudnya buku lah ya, buku cetak itu hampir hampir tidak ada gitu, kecuali satu jurnal yang orang Amerika atau orang mana, pokoknya jurnal asing itu yang cukup panjang, dan itu jadi salah satu karya di Adam Tyson, itu yang jadi satu kuncian, mungkin ya, kuncian data gitu ya, kuncian oke. analisis gitu ya. Hampir gak ada kecuali buku yang asal usul itu Republik Tangki, yang betul gue juga punya bukunya gitu kan. Jadi kayak gak ada banget, gak ada sama sekali. Jadi memang si buku itu dari nol sama sekali gitu, karena gak ada baseline datanya, gak ada. eh, dan kemudian apply itu kan lumayan lama tuh, apply itu Hmm. Februari, pengumuman harusnya Februari Maret tahun April kalau nggak salah, dan Februari 2020, Dar. 2020 Oke. apply Februari 2020 atau Maret 2020 keburu WFH. Dan gue tuh udah lupa, mungkin karena juga mungkin di pihak, kalau nggak salah pas waktu itu kan sempat rapat ke Dikbudnya lah, waktu itu memang terkendala pandemi. Jadi gue Ya, apply-nya itu penelitian dari April sampai Desember, karena kan ini untuk tahun anggaran 2020, jadi harus beres Desember. Dari April, gue ngesetnya itu April sampai Desember gitu, karena pengumumannya itu Maret April lah gitu ya. Nah oke. ternyata di tengah jalan mungkin terkendala pandemi. Nah apa gue juga udah lupa gitu kan, apply aja submit tapi udah lupa.
ada pengumuman akhir Juni. Proposal Anda keterima, tapi kan proposal itu ada 3 tahap ya. Kalau pas FBK itu pertama lolos substansi, jadi substansi gua lolos nih. Kedua lolos administrasi, jadi administrasi itu kayak berkas-berkas, minta rekomendasi ke dinas-dinas. Ya waktu itu sempat di tengah pandemi juga kan, wah ini kayak ya udahlah kesana kesini gitu kan. Dan ketiga administrasi ketiga itu lebih ke apa ya, lebih ke kontrak mungkin ya, verifikasi, kedua verifikasi, ketiga administrasi. Nah, baru setelah 3 tahap itu, clear itu Agustus, jadi mulai penulisan Agustus. Tapi waktu lo apply si hibah ini, lo masih tahu ke Yalaya sama Lahami nggak? Kalau lo apply enggak. Tapi kalau pas keterima iya. Jadi enggak, maksudnya kayak udah ya kirim aja dulu, karena ya itu tadi emang iseng, emang udah deh. Karena nggak kepikiran siapa ya maestro gitu kan, dan nggak kebayang gitu kan yang lain tuh pasti kan. Kalau kita ngomongin baca tornya di KUT itu kan memang yang lebih yang lebih memang pemajuan budaya dalam konteks tradisional lah ya, atau mungkin kontemporer gitu kan. Sementara kan Kang Hari mau pada satu sisi kan sebetulnya backgroundnya pop ya, populer gitu kan. Meskipun di titik api ya dia dengan gamelan dan sebagainya, cuman ya mau bagaimanapun dia backgroundnya kan agak populer lah gitu kan. Nah jadi ya udah gitu kan, nggak ada ekspektasi apapun sih sebetulnya, ya udah apply aja, ternyata ya alhamdulillah gitu. Dan pas kan sempat ada workshop tuh Agustus tuh sebelum ngerjain tuh, dan memang agak jarang yang nulis biografi ya, buku gitu ya, terutama rata-rata sih lebih ke dokumenter sama event. Itu yang FBK pertama itu buku sama event yang paling lebih banyak lah gitu kan. Buku memang agak jarang lah, tidak terlalu banyak gitu ya. Ya itu agak jarang juga musisi yang mungkin ranahnya musik populer ya, musik kayak Kang Hari lah gitu kan. Itu agak jarang gitu, rata-rata memang lebih berbasis budaya lokal lah gitu. Terus respon dari kedua anak Kang Hari kembar gimana ketika lo bilang lu dapet hibah ini? Ya mereka sih menerima aja, karena mungkin lebih ya karena teman juga kan, jadi nggak terlalu ini ya. Cuman memang akhirnya mereka ya bilang aja, karena ini juga karena kan spektrum kehidupan Kang Hari kan luas banget ya. Dia itu aktivis, dia itu musisi, dia itu budayawan, dia itu juga kayak suka ngurusan jalanan, orang yang baik hati lah gitu ya, dermawan gitu. Maksudnya dia juga guru, dia juga maksudnya waktu itu kan sempat ngobrol dengan Yala, ketakutannya itu gitu, karena spektrum kehidupan Kang Hari kan banyak, dan bagaimana sih bisa merangkum seluas kehidupan Kang Hari ini dalam satu buku yang mungkin 5 bulan gitu, karena memang deadline dari Kemendikbud sih memang strict banget, harus Desember gitu kan, mau tidak mau laporan akhir sama draft itu harus beres Desember gitu kan, untuk minimal laporan akhir dan draft gitu kan, itu harus beres Desember gitu kan. Akhirnya kan ya udah gitu kan, akhirnya ya memang karena biografi, makanya gue nyebutnya sih ya biografi gagasan lah gitu ya, karena yang diambil hanya gagasan-gagasan Kang Hari di karya-karyanya gitu kan, baik itu karya musik maupun itu karya pertunjukan lah gitu, teater gitu ya dan sebagainya. Itu aja sih, jadi akhirnya lebih fokuskan di sana gitu, karena kalau ngambil semua spektrum kehidupan Kang Hari luas banget gitu kan. Maksudnya kayak kehidupan dia sebagai pengajar mungkin tidak terlalu tercover gitu kan, kehidupan dia sebagai dermawan ngurus anak jalanan hanya sedikit gitu kan, tidak terlalu banyak gitu kan. Ya akhirnya lebih difokuskan gagasan-gagasan dia aja gitu kan, gagasan sosial dia gimana, gagasan politik dia gimana, gagasan kebudayaan dia gimana. Jadi akhirnya itu yang jadi benchmark penulisan buku selama 5 bulan ini gitu. Lo udah ngejawab pertanyaan gue berikutnya tadi tentang spektrum itu. Yang lo ambil berarti gagasan. Jadi soalnya gue pengen tahu kan, maksudnya spektrumnya emang Kang Hari banyak banget. Nah, apa yang pengen lo ambil? Ternyata yang lo ambil adalah gagasannya ya gitu. Kenapa akhirnya lo memutuskan ngambil spektrumnya sebagai apa gagasannya Kang Hari Rusli? Ya karena gagasannya memang ya maksudnya ya pasti karena itu yang jadi sesuatu yang paling ciri khas mungkin ya Kang Hari lah gitu ya. Maksudnya gagasan ketika dia misalkan gagasan snobisme gitu kan, juga misalkan gagasan perpaduan musik barat dan timur misalkan, atau gagasan pada Ken Arok gitu kan. Jadi di setiap karya Kang Hari itu rata-rata hampir sampai ya mungkin sampai 80-an itu
banyak banget gagasan gitu. Maksudnya bukan bikin sebuah karya yang mungkin tidak mengikuti pasar jelas, atau karena tren, atau karena ada desakan, tapi memang akhirnya ketika saya baca satu persatu ya, gue tuh baca satu persatu karyanya kan, sampai waktu itu kan dan gue juga gak punya album-albumnya, jadi gak banyak gitu ya koleksian karya Kang Hari itu benar-benar ada berkahnya juga tuh, kayak dibukain juga, kayak tiba-tiba dapat apa ya, karena kan ada jatah waktu itu di FBK kan ada hibah, itu kan termasuk hibah untuk arsip ya, untuk arsip, jadi pembelian arsip gitu ya, pembelian arsip, jadi kaset, CD, vinil, buku, majalah, gue sikat semua, dan gak tahu tiba-tiba dalam 4 bulan itu hampir 20 rilisan itu kekumpul. Anjir. Itu bener-bener beli, iya bener-bener beli per minggu ya, anjir ini ada, jadi kayak dipermudah aja gitu kan, tiba-tiba maksudnya gue nggak punya banget, yang punya cuman kaset-kaset yang lebih baru banget gitu kan, tapi kaset-kaset esensialnya itu tiba-tiba banyak aja dapat nemu-nemu, jadi seiring waktu lah pengarsipan jalan, observasi jalan, dan akhirnya ya penulisan jalan gitu. Ya waktu itu ketika nangkep, oh ternyata di setiap karya Kang Ari selalu ada gagasan gitu, misalkan ya di Titik Api, di Ken Arok, di Filosofi Geng, di LTO, di Tiga Bendera, termasuk bahkan di musik yang nge-pop sekalipun si Cantik itu selalu ada gagasan, apalagi di berbagai pertunjukannya ya, pertunjukan Ken Arok jelas gitu, pertunjukan dia kenapa beralih ke musik elektronik, bagaimana dia eksplorasi ke eksperimental dan bebunyian gitu kan, selalu ada gagasan gitu, makanya itu mungkin yang akhirnya jadi santolannya itu menarik, ya udah bagaimana gagasan-gagasan ini muncul, dan gagasan-gagasan ini mempengaruhi karya-karya Kang Hari gitu aja sih. Oke. Nah dari yang lo sebutin tadi itu kan lo banyak ngumpulin rilisan fisiknya dari Kang Hari ya. Itu apa yang salah satu yang paling langka yang lo dapet? Yang paling langka yang sekarang sampai ditawar-tawar, sampai ada yang nawar ke gua 2 juta itu. Anjir. Itu album eksperimental Kang Hari, ada diulas sih tahun 83. Yang dia bunyinya cuma noise saja. Jadi dia awal cikal bakal yang 83, album 83 itu yang dia memang cikal bakal sisi A, sisi B doang. Yang kaset sisi A dan sisi B itu yang memang sebetulnya kan gue tuh gak punya kaset itu. Maksudnya ketika proses penulisan tuh aja gue pengen tahu karena artefak eksperimental kan waktu itu kan ketika beralih ke eksperimen musik elektronik itu kan Kang Hari lebih ke pertunjukan lah, lebih ke show gitu ya. Nah, butuh artefak si kasetnya gitu kan. Waktu itu temen yang punya si Dipati Ukur, Bang Fikri, gua kesana ke Bang Fikri terus yang rekam, terus ngefoto si albumnya, ya memang akhirnya dapat datanya dari si artefak itu gitu kan, fotoin dan sebagainya. Udah dapat datanya, ya tiba-tiba ada yang jual gitu kan, ya gak terlalu mahal sih, 400.000, ya maksudnya 400-500.000 lah. Itu ya udah beli aja sikat bus gitu kan, akhirnya itu gitu kan yang paling ya sampai yang paling dikejar lah gitu, karena kan yang lain itu rata-rata sudah di-reissue ya, Tiga Bendera, LTO, Titik Api, apalagi sama Lamunai, Filosofi Geng, Ken Arok kan udah ada versi CD-nya, udah ada versi barunya. Nah, eksperimental itu sih mungkin yang agak sebetulnya kalau berpengaruh banget di buku sih nggak terlalu ya gitu, karena musiknya juga cuma noise, tapi akhirnya jadi candy gitu, jadi pemanis di si buku ini gitu. Jadi akhirnya punya artefak yang bisa menjelaskan proses kreativitas Kang Hari di bidang musik noise atau eksperimental gitu ya. Atau istilah lo bilang di buku musik konkret. Ya, musik konkret. Ya, kalau musik konkret itu lebih ke ya mungkin lebih ke ya itu kan, jadi kayak musik bebunyian langsung gitu kan. Jadi nggak lewat lewat instrumen. Musik konkretnya memang periode itu kan sepulang Kang Hari atau pas di Belanda ya, pulang dari Belanda atau pas di Belanda dan pulang dari Belanda kan, itu jadi 360 derajat proses bermusik Kang Hari gitu. Meskipun sebetulnya nggak semua full nggak semua full eksperimen juga kan. Kalau di album-album itu kan ada yang kuda rock and roll, ada yang maksudnya ngepop pun dia jalani dengan DKSB kan, udah mulai dengan DKSB itu sudah mulai ranah musik populer juga. Jadi waktu itu memang periode 80-an tuh agak kemana-mana Kang Hari itu, eksperimen dia jalan, bebunyian jalan, teater jalan, musik pop jalan. Jadi emang kayak edan sih, nggak habis-habis gitu. Sampai Faris RM pun juga dan pada kutip berguru ya sama Kang Hari. Berguru ya, karena kan DKSB waktu itu mungkin jadi salah satu, ya waktu itu kan
kalau ngomongin Bandung tuh kan tongkrongan ya, dari dulu tuh kayak jadi selalu proses Ya. kreativitasnya tuh kan tongkrongan kan. Ya mungkin Mm-mm. dengan Kang Hari mulai sejak tahun ya sejak Ken Arok ya, sejak Ken Arok di mana sudah mulai banyak dia eh, ya waktu itu kan di buku dijelaskan dengan anak Ajojing dan anak gunung gitu ya, Anak di gunung. mana dia gitu dia di mana dia ruang terbuka lah, rumahnya itu jadi ruang terbuka gitu. Jadi Ya. ya akhirnya banyak banget musisi Bandung mungkin sampai ya generasi 90-an yang besar di DKSB gitu. Ya. Jadi mungkin buat yang nonton belum baca bukunya, tadi kita Idar bilang anak gunung, anak Ajojing tuh maksudnya tahun 70-an anak di Bandung tuh ada geng anak gunung yang Ya, pecinta ada alam, sekat lah, anak Ajojing, anak-anak yang the have, anak gedongan yang party. suka buat party di rumah, terus Ya, buat manggil band yang juga Kang Hari sering ya, tampil dengan bandnya dia kan itu. ya, Terus gue jadi inget, ya itu gue jadi inget tonton videonya Arman Maulana nih, dia ditanya waktu di sama CNN dia sempat bilang, dia bilang kalau lo bilang tadi tentang rumahnya dia DKSP itu jadi tongkrongan musisi Bandung, kata Arman, bisa dibilang 3/4 musisi Bandung tuh nongkrongnya di situ. ya, ya generasi untuk generasi hampir 92.000 awal lah ya. Itu pasti DKSB sih. Beda mungkin kalau generasi 2000 ke sini kan sudah banyak distro, sudah banyak studio ya indie Bandung 90-an 2000-an itu kan udah banyak pilihan ya. Tapi Ya, kalau sebelum era itu ya DKSB salah satu melting ya. pot kreativitas Kalau kalau musisi Bandung gitu. kalau sendiri sebagai temannya kembar almarhum Kang Rusli, lo sering ke rumah mereka nggak waktu masih kecil? Kalau ya sebetulnya kan pas Kang Hari meninggal tuh 2004 kan ya. Itu belum sempat ketemu banget ya. Belum ya maksudnya udah kenal Yala tapi belum sempat deket gitu kan. Kan Yala itu kakak kelas saya ya. Kakak kelas di kuliah. Yala itu Oke, beda 3 angkatan, beda 3 angkatannya kakak kelas lah. oke, Sebetulnya jadi belum sempat kalau saya sih beririsan langsung dengan Kang Hari ya. Maksudnya keburu pas meninggal tuh memang pas baru masuk kuliah baru kesini ya. Sebetulnya karena semenjak intensitas ya kan Yala dan Hami juga punya band kan di Bandung ya, Jolly Jumper dan Authority gitu, dan kebetulan waktu itu kan jurnalis gitu ya di Ripple gitu kan, banyak juga pasti interaksinya dimulai dari sana juga gitu kan, dari ya, Ripple juga, dan akhirnya kenal-kenal ya main, tapi pas saat memang udah gak ada almarhum sih gitu, jadi lebih dengar cerita dari Yala Hami aja gitu akhirnya gitu kan. oke, Seperti itu oke. sih, memang akhirnya pertemuan awalnya sih dari ya skena musik independen Bandung ya. Yala Hami kan punya Ya. band ya, Jolly Jumper Authority itu. Oke. Tapi lo sebagai penulis nih, atau lo sebagai ya jurnalis, apa yang lo tahu sih tentang Kang Hari Rusli sebelum lo mulai riset buku tentang si buku Oh, ini? ya mungkin paling banyak itu ya tentang politisnya dia ya, sikap politis, apalagi pas isu apa dia plesetin lagu Indonesia Raya itu kan pas ya gue lagi SMA Garuda, gitu kan. Garuda Garuda Pancasila maksudnya. Pancasila, sorry, Garuda Pancasila gue pas lagi SMA. Jadi ya dan AFI gitu kan, dia jadi juri AFI ngeliat gitu maksudnya. Tapi ini sebetulnya yang memang ketika pas mulai berkecimpung di ya maksudnya berkecimpung di musik gitu ya, di Hmm. subculture ini yang paling terngiang itu ya bagaimana aktivisme dia gitu. Dan akhirnya kan waktu itu yang sebetulnya yang gue kenal juga karyanya tidak awalnya ya, pada awalnya sih tidak terlalu banyak sih, memang malaria lah udah paling jelas gitu, oh itu dengar gitu, cuman selebihnya itu hampir hampir jarang itu, bener-bener bener mayoritas ya dianalisis dan analisa ya pas riset gitu. Jadi pas riset 4 bulan ya to be honest gitu ya, kalau boleh jujur gue dengerin semua albumnya 4 bulan tuh, dengerin hanya Hari Rusli, gak ada musik lain lagi ya, paling di sela-sela motor lah di Spotify Ya, lagu apa kan, waktu itu masih ada ya, tiket ke kantor atau ngafe, tapi ya. ketika di rumah benar-benar misalnya ketika bab nuliskan Arok udah total dengerin kan Arok sih sebetulnya gitu. Jadi Oke. tapi memang waktu itu ya sudah mulai punya bayangan buku ini harus tampil seperti apa gitu kan, karena ya itu tadi gitu kan, dengan aktivisme politik dia, dengan gagasan kebudayaan dia gitu kan, itu yang akhirnya jadi benchmark, oh itu yang harus lebih banyak ditampilkan gitu kan, Ya, hal-hal seperti ya, itu, kenyelenehannya dia gitu, itu kan mungkin yang sebelum nulis buku ini yang sering gua denger gitu kan, jadi akhirnya ya. itu yang jadi patokan benchmark, oh sosok Kang Hari itu kayak gini gitu, karena kan Ya. narasumber gua di Gua, buku ini terbatas ya, cuman 4 orang, ya. Kang Pocang, Heeh. Yahami Yala sih gue yang lebih, Yahami Yala, Kang Hafil, bukannya 4 orang, gue sebetulnya narasumbernya ya karena itu tadi awalnya kan pandemi itu 8 bulan, April sama Ya, Mei
Desember ya tadinya kan mau ketemu keluarga yang di Jakarta, kan ada personil yang di Jakarta dan personil filosofi geng di Jakarta, banyak banyak lah yang di list untuk wawancara. Pandemi, waduh, Maret April kan lagi PSBB pertama banget tuh kan, Orang masih pada parno Agustus tuh semua. lagi paling parno itu kan Agustus Juli itu pas momen-momen kan yang agak lebih lengang itu kan akhir tahun kemarin lah ya, mulai mulai Ya. orang lebih lebih sering jalan-jalan dan sebagainya. Tapi pas ngerjain tuh bener-bener parno banget gitu kan. Wah, mau ke Jakarta buat workshop aja kayak kayak mau ke medan perang gitu kan, bawa hand sanitizer, bawa disinfektan lah, bawa apa, semprot-semprot travel itu. Ya akhirnya dari metode observasi diubah di twist si metode penelitiannya jadi metode arsip. Jadi Metode akhirnya arsip. mengandalkan metode arsip. Nah, tapi kan tantangannya sama-sama berat ya, cari arsip ya kan, cari aktuil yang ngebahas Kang Hari itu kan gak mudah ya. Tok aktuil edisi apa aja yang ada Kang Hari gitu kan. Ya waktu itu akhirnya dapat dari seorang temen gitu ya, dapat soft copy aktuil gitu kan, dan akhirnya lumayan tuh nelaah satu-satu. Akhirnya kan berdasarkan ini aja, misalkan album Kang Hari itu yang Ken Arok tahun 7577 ya, 757 ya, 7577 ya udah cari aktual 75, cari aktual 77, filosofi geng 73, ya udah cari aktual 73 apa aja, jadi kayak kayak gitu aja sih, ngelihat Ya. dan kemudian mempelajari apa sih yang ada di aktual tahun 73 tuh. Ada gambar Kang Hari lagi party di acara Rock and Roll Night gitu misalkan. Ternyata memang ya bagaimana ya, hanya di situ muncul Ajojing dan gunung gitu kan, Ya. dan sebagainya gitu kan. Ya waktu itu ternyata demam rock and roll, demam The Beatles, demam Rolling Stone itu sangat kuat ketika ditampilkan di aktual tahun 73. Jadi benar-benar hampir selama menulis buku tuh ya akhirnya mempelajari arsip gitu. Gue baca aktual aja, akhirnya baca aktual, Oke. baca apa gitu, baca tempo 70-an ya kayak gitu-gitu sih. Ya, maksudnya juga gue abis baca buku ini ngelihat daftar pustakanya tuh sampai 6 halaman. Iya, benar, beneran. Bener Nah, akhirnya berarti karena lo terus ada wawancara nggak ada sama sekali sorry, misalnya. nggak ada jadi nggak ada wawancara sama sekali nih ya? Wawancara ada ya, maksudnya 4 orang itu, Kang Empat Hari orang itu. Pocong 2 kali, Bukania istrinya Kang Hari sekali, Hamigala 2 kali, Kang Hafil sekali. Tapi rata-rata 4 orang itu narasumber yang gue Itu, wawancara langsung ya di tapi lo Bandung. berusaha wawancara secara online nggak? Coba. Oh enggak sih, Nggak. enggak ada. Jadi ada beberapa yang gue kontak gitu kan, ada beberapa lah teman-teman Kang Hari, kayak misalkan Kang Aat Suratin, Kang Heridim. Ya ketika gua kontak gak nge-reply atau apa, ya maksudnya mungkin karena PSBB juga, waktu itu masih PSBB ya, mungkin agak sedikit parno, jadi ya wajar lah gue juga, ya udah deh gak gua kejar lah kasarnya mah gitu kan. Biasanya kan kalau gua kayak aja ini harus dapat banget nih si narasumber, gua kan pasti akan ngejar untuk wawancara ya, sebisa mungkin. Tapi kan ya ini keterbatasan juga, observasi hampir dibilang jarang banget. Ya akhirnya itu tadi nge-twist metode di tengah penulisan gitu. Jadi proposal yang di apply ke FBK itu akhirnya ditwist di tengah jalan gitu kan. Maksudnya dari metode observasi itu, dan apalagi dipotong kan, harusnya April sampai Desember, ini dari Agustus sampai Desember kan, lumayan tuh 4 bulan, 3 bulan gitu ya. Ya maksudnya yang tadinya memang untuk observasi wawancara sana sini, ya akhirnya gue juga mikir kalau dengan wawancara ke Jakarta lah, ketemu keluarga, karena kan kakak-kakak Hari Rusli ada yang di Jakarta gitu kan, belum Intra Rifai di Jakarta gitu kan, personil filosofi geng, Ya. ya gak kejar gitu kan. Akhirnya ini mah udahlah, studi arsip akhirnya gitu kan. Jadi akhirnya itu tadi gue baca semua aktual era 70-an, mempelajari majalah itu setiap tahunnya, dan kenapa itu muncul, ya, band yang lagi rame apa yang banyak diceritakan. Jadi akhirnya metodenya kayak gitu sih. Oke. Nah, dari sekian banyak arsip yang lo dapet nih, bagaimana lo akhirnya, metode apa sih yang lo gunain untuk memilah-milah mana yang bisa masuk ke buku atau enggak gitu? Kalau hampir rata-rata sih masuk semua ya, hampir rata-rata ya, karena kan di sini, dan untungnya ya, aktual itu sangat support banget Kang Hari gitu. Dalam artian banyak banget sebetulnya informasi tentang Kang Hari gitu ya.
Ya, dari mulai berita penting sampai berita gak penting lah kasarnya gitu, banyak banget ya, diulas lah, diwawancara diulas. Jadi itu ngebantu banget sih sebetulnya. Jadi kalau dibilang apakah ada pemilahan, nggak ada sih. Selama selama dia kan bikin timeline dulu nih, bikin outline. Kalau gue misalnya bikin mm, outline dulu, misalkan di album Filosofi Geng, apa aja sih yang diomongin? Oh, tentang larangan, tentang ya kalau konten pasti ya tentang situasi politik pada masa itu, sosial politik pada masa itu, peristiwa-peristiwa waktu itu kan apa ya, investasi asing ya, ya ya demo-demo banyak, 70-an lah, banyak ya, tentang itu kan. Sebelum peristiwa Malari di album di album Ken Arok gitu kan, rata-rata kebijakan anti gondrong, sorry, di kebijakan anti gondrong di mana di album Filosofi Geng gitu kan, ya akhirnya itu dibedah aja satu persatu peristiwa peristiwa apa sih yang terjadi pada album 70-an, yaitu dikonfirmasi dengan wawancara gitu kan. Oh, wawancara Kang Pocang gimana sih 70-an situasinya, oh gini 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 gini, sempat kena razia, tapi Kang Harima karena ya anak jenderal kan, dia anak kan jenderal, anak anak jenderal, jadi ya, relatif ya relatif lebih mudah. Jadi meskipun kayak gua coba dibuas-buaskan, sebetulnya dia relatif, meskipun di penjara tuh gak pernah lama lah sebetulnya mah gitu kan. Jadi cepat keluar gitu kan. Ya kayak gitu-gitu. Oh, kebijakan anti gondrong, terus pas era Ken Arok sampai apa, oh tentang Malari, demo mahasiswa di album Tiga Bendera dan LTO, ya kayak gitu-gitu sih akhirnya itu dirangkum, dibedah, karena ya statement-statement itu pun muncul gitu dari Kang Harinya itu sendiri gitu kan, album ini tentang ini, album ini tentang ini. Kayak gitu-gitu sih, jadi akhirnya itu jadi oke, satu satu data yang menurut gue sih insightful gitu. oke. Itu tadi sempat sebutin bilang kalau betapa besar dukungan Aktuil ke Kang Hari itu. Gue kepikiran tuh sih selama gue baca nih, kok bisa ya betapa besar dukungannya Kang apa Aktuil, sedangkan saat itu kan Hari Rusli bukan musisi yang terkenal banget gitu loh. Maksudnya Menjual. dia terkenal, masih terkenal mungkin di kalangan di Bandung, itu pun terbatas di kampus gitu. Tapi Ya, apa sih yang membuat Aktuil tuh bisa memberikan dukungan begitu besar sampai mereka akhirnya merilis albumnya Kang Hari Rusli? lebih ke pertemanan sih ya, Oh, community base pertemanan, aja oke. sih. Maksudnya kayak Bandung tuh kota kecil gitu ya. Maksudnya pertama Bandung kota kecil, 70-an itu kita anggap Bandung itu beda dengan Bandung era sekarang gitu, di mana ya musisi mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Maksudnya nggak sebanyak sekarang jelas ya gitu ya. Ya, Kalau dulu kan yang akhirnya jadi highlight itu, dan mungkin panggung juga tidak terlalu banyak gitu. Maksudnya kalau yang sekarang kan bisa acara A, acara B, acara C. Kalau dulu kan pasti itu aja, dan rata-rata kan Kang Hari kan besarnya itu kan di acara panggung, selain party rumahan, pesta rumahan, ah, itu di open air festival. Beberapa kali dia jadi headliners lah gitu kan di hmm, open air festival. Ya akhirnya uh, ya waktu itu kan diceritain tuh ekosistem kreatif Bandung pada masa itu memang akhirnya sangat 70-an itu ya apa ya, bisa dibilang megang banget gitu kan, ada band-band yang cukup besar gitu kan, the next big things lah, Suck Move, Giant Step gitu kan, ya Hari ya, Rusli gitu kan. Jadi ya itu akhirnya yang bikin ya karena menurut sih karena pertemanan aja sih, pertemanan, dan apalagi kan Bandung Bandung waktu itu ekosistem kreatifnya itu juga ibaratnya saling support gitu ya, karena ada kampus yang sering bikin acara, terus ya ada band-bandnya, ada anak mudanya, dan mereka pada saling kenal gitu. oke. Nah, ini mungkin yang dengar kalau mau menanya-nanya boleh juga tulis di kolom komentar. Ini ada yang komentar misalnya Raden Jimat. Raden Jimat sering ke kios nih, doi sering beli buku di kios. Oh, Dia bilang pas banget nih akhir-akhir ini lagi dengerin album-albumnya Kang Hari. Nah, hmm. gue juga sejak gara-gara baca buku lo ini nih, Kang Hari Rusli ini, Simbol dari Bandung. Gue terus terang gue nggak banyak tahu tentang Hari Rusli. Terus terang gue nggak banyak tahu. Ya, Gue cuma tahu satu lagu doang, Malari. Udah itu, Malaria doang. Udah itu doang nah, tuh. ya. Terus beneran gue cuma tahu itu doang. Maksudnya ya gue tahu albumnya dia. Itu pun gara-gara dulu datang ke rilisannya yang di SAE sama Randi itu Laguna Records, SAE di Pejaten apa sih, Ya, ya, Filosofi ya, Geng ya, launching lah, yang filosofi geng ya, launching dan album. ada musisi dari Rumah Hari Rusli yang masa datang yang perform juga. Gue Ya, ingat ya. banget tuh pertama kali gue nonton JJ di situ. Jasa nanti ada topik. Terus tapi gue nggak tahu kenapa nggak pernah tergelitik untuk dengerin albumnya sampai gue baca buku lo nih. Terus gue denger tadi, gue denger
anjing gue denger LTO, gue denger Indonesia Jangan Menangis, gue denger Oh, Peacock, gue denger apa banyak tapi banyak banget lah gue denger oh, tiba-tiba gue ah, bilang gila, ini keren, ini gue bisa mengerti kenapa Radi pernah bilang di salah satu wawancara, dia bilang gue sampai diem tertegun ketika dengar musiknya Kang Hari Rusli, kok dia bisa buat lagu kayak gini tahun zaman itu gitu. iya iya Gue iya terus iya gue iya. kayak Iya. gue akhirnya bisa mengerti gitu, anjir, oh iya tuh gue sekarang makanya gue anjing kemana aja gue selama ini gitu, gue kemana ini orang emang wajar dibilang kata seperti kata teman-temannya ya Frank Zappanya Indonesia gitu, seperti lo sebutin di Bahasa buku lo Indonesia. gitu. Ah, ah, Uh, ah. Ya karena itu sih referensinya. Ya dia kan anak orang kaya lah ibaratnya mah ya. Dan hmm, dia memang ya di bab awal kan diceritain ya proses apa nilai-nilai kehidupan kan bab awal itu lebih bercerita nilai kehidupan kayak dia bengal nggak mau sekolah gitu kan. Kalau dia memilih bermusik, sementara ketiga kakaknya dokter gitu kan dan eh, sementara ibunya juga ya dokter gitu kan dan sebagainya gitu kan dan ya akhirnya ya ketika Kang Pocang sendiri bilang bahwa ya Kang Hari itu termasuknya mungkin aksesnya lebih mudah lah dia itu karena orang kaya juga gitu kan dan memang keluarga pemusik gitu kan maksudnya keluarga pecinta musik lah keluarga pecinta ya, musik gitu kan apalagi kan dia memang ada darah seni yang kuat dari apa ya dari dari kakeknya kan kakek dari Marang Rusli ya Marah Rusli kakeknya ya, pujangga dan Pujangga Baru gitu kan yang bikin Situ baru, Nurbaya dan bahkan sama-sama rebel kan sama-sama menentang ya tradisi ya kalau Marah tradisi Rusli ya, dengan apa ya dengan sastranya lah gitu ya dia mencoba melawan sastra yang apa adat istiadat yang mengekang pernikahan lah apa si Situ Nurbaya itu ya Hari Rusli adat ya, apa budaya barat gitu karena kan ya, waktu itu kan 70-an lah kita tahu lah ya lagi demam demam hal-hal kayak gitu dan Hari Rusli menawarkan gagasan-gagasan tadi ya, gitu kan meskipun di album awalnya jelas ya barat banget tapi dia mencoba membuat gagasan-gagasan lewat Ken Arok dan Titik Api gitu kan. Itu ya, sih jadi lebih tuh, lebih ke sana sih lebih kepada mencoba ya dia pasti dan itu dia kan di awal dia bilang itu si Pispot gitu kan dia menjuluki dia Pispot apa Pispot Spot kayak ya, sok gua masukin jadi Kang Hari itu termasuk yang memang secara individu tuh tidak pernah ya dia kan ya pertama gini jadi dia belajar SMP tuh belajar karawitan belajar formal maksudnya ke guru gitu ada guru namanya Tatang Kartiwa dan ya, pada satu sisi dia juga yang namanya remaja juga teman-temannya itu penggemar musik barat jadi memang dan kemudian dia secara keluarga musisi gitu kan dia belajar musik ya, keluarganya itu keluarga pecinta musik lah meskipun bukan keluarga musisi gitu pecinta musik gitu kan ya, maksudnya pecinta seni gitu jadi ya akhirnya dengan segala benturan referensi yang makin luas gitu dan dia juga berada di kalangan orang kaya gitu ya di mana akses beli piringan hitam dengerin radio itu gampang gitu kan dia sering punya akses gitu dan ya ya, dia termasuk pembaca dan suka baca dan suka dengerin musik gitu kan jadi ya ya, itu tadi kalau gue sih ngeliatnya karena bayangin aja gitu sejak SMP belajar karawitan tapi juga dengerin Frank Zappa gitu kan jadi kayak dia tuh ya kayak referensi aja sih jadi memang sebetulnya ketika ngomongin Kang Hari tiba-tiba apa ya ngebanturin budaya lokal itu tiba-tiba gitu bisa dibilang enggak juga sih sebetulnya sejak SMP kalau dibaca di buku kan dia udah udah berkenalan belajar gitu kan dia karawitan ya, belajar karawitan apalagi kan di bab yang anak gunung anak ajojing gimana dia itu party ya gitu kan dia anak ajojing karena kan ya, Hari Pocang itu kan punya band disco Pocang Pocang disco gitu kan jadi dia disco hmm, tapi ketika dia ngajar kan dia udah mulai ngajar seni itu berkenalan hmm, dengan Didi Petet dengan Aat Surakin yang dimana lebih ke sastra lebih ke teater jadi dia orangnya memang eklektik ya dia ya, mencampurkan semua referensi gitu ya ya, mencampurkan banyak referensi dan makanya dia nyebutnya Pispot gitu ya iya, dan di statement buku dia di buku gitu. lo di buku lo ada bab yang bilang yang lo bilang ini dia adalah kameleon. Kameleon ya bunglon. Nah, bunglon, yoi. Iya. Eh, nah itu Pispot itu tuh yang sangat menurut gue salah satu yang membekas dari ketika baca buku lo ini. Maksudnya dibilang kan buat yang belum baca kita jelasin ya, cerita tentang bukunya Pispot. Kata Hari Rusli bilang gue kayak Pispot karena itu buat orang buang buang
apa Ya ya buah tai gitu ya, buang itu. tai lah atau Tapi air seni lah gitu. tapi ketika lo bersih, lo bisa jadi itu buat hal-hal yang lain, bisa buat makan, selama lo bisa membuang rasa jijik lo itu. Iya. Dia ngomong Ya gitu, jadi berarti dia itu terbuka aja, open mind aja gitu terbuka kan ya, sejak open mind ya. tahun 70-an itu kan mungkin sangat eh, ya kalau kita ngomongin industri musik kan apa ya rata-rata kan kayak gitu ya yang lagi tren gitu kan dangdut, pop, cengeng dan sebagainya gitu kan ya. Ya, Harry Rusli itu termasuk yang beda karena dia terbuka gitu punya punya dia pop hajar. Jadi sebetulnya kalau dibilang apakah Harry Rusli mencoba komersial juga, dia pernah nyoba di album Si Cantik gitu meskipun gagal gitu ya tahun 97 itu. Jadi ya sebetulnya yang dia ikutin pernah mencoba Hari Dul ikutin Sumbang. Dul Sumbang ya, oke. Katanya terinspirasi Doel Sumbang karena cukup intens. Karena waktu itu Doel Sumbang lagi hype juga ya musik Ya, pop gaya Doel Sumbang. Tapi kan 97 yang rame kan Padi Dewa dan sebagainya gitu kan alternatif itu gitu kan. Nah dalam artian apa? Dalam artian sebetulnya ya itu tadi open mind tadi ya spirit Kang Hari itu dalam berkarya itu peace sport itu ya semangat keterbukaan dia. Jadi lu ya, bersihin dulu diri, buka dulu ya baru apa menerima semua referensi gitu. Mungkin itu sih yang ya, jadi faktor pembeda Kang Hari sebagai musisi kepada generasinya ya. Rata-rata kan ya, kalau ke generasinya kan nyoba ke kasidah, nyoba ke pop itu kan lebih ke tuntutan pasar ya, lebih ke ya, hal kayak gitu. Nah dia kan enggak gitu kan dia ke tradisi gitu yang mana ya ya. mungkin selain guru kalau guru kan mungkin ada beban nasionalisme lah gitu ya. Kalau Kang Hari sebetulnya itu tadi gitu karena dia memang uh, kalau Kang Hari ya memang karena selain ada gagasan ya memang dia resah, tapi pada satu sisi ya dia memang sebetulnya sejak kecil juga sudah terbiasa dengan karawitan sebetulnya. Iya, betul. Nah, ini aku mau baca pertanyaan nih dari Raden Cipat, gue nggak bisa kebaca lagi. Apa ya dibilang? Tanya dong, Kang Hari musiknya banyak bilang avant-garde, apalagi di dekade 70-an. Referensinya dari mana ya? Maksudnya referensi Oh, Kang Hari dapat apa bisa membuat musik ya, avant-garde ya kali ya? Satu Frank Zappa tadi ya. avant-garde. Ya Frank Zappa, Gentle Giant, tapi itu kan era Hmm. 70-an awal ya, lebih ke bermusiknya itu kan Hmm. pertamanya itu dia kan kalau sebenarnya kalau teman-teman baca di situ jelas banget ya referensi pertama kan paling Rolling Stone ya paling jelas karena dia kan punya Iya, band ya waktu itu ya jelas ya antara kan diceritain nih kalau era tuh anak muda SMP SMA 70-an tuh mau Beatles atau mau Rolling Stone. Kalau Beatles anak iya. baik-baik, kalau Rolling Stone mau terlihat bengal. Nah, Kang Hari itu kan ini Urakan. Iya, urakan gitu kan Rolling Stones gitu kan baru masuk ke psychedelic baru masuk ke progresif ya Gentle Giant ya si Frank Zappa nah baru mulai ke sini ke di sini cerita ini ada pas di Belanda kan ada di musik Belanda masuk ke musik konkret nah musik mungkin avant-garde itu ya waktu itu juga musik yang terinspirasi Zappa and Gentle Giant juga mungkin tidak terlalu banyak sih ya rata-rata kan mungkin masih iya, ngiblatnya itu jadi maksudnya di era itu kan masih kiblatnya Stones dan Beatles gitu ya atau British iya. Invasion gitu ya. Tapi dia udah ke Gentle Giant dan Frank Zappa gitu kan itu kan udah cukup cukup beda juga ya pada masanya gitu Beda ya ya 70-an pada tuh masanya cukup karena ya maksudnya iya, karena dia punya akses itu sebagai anak ya Purnawirawan Majen betul TNI, ya dan dengerin radio gelap zaman itu, ya dapat piringan ya hitam dari jadi luar negeri. betul betul jadi kan rata-rata ya maksudnya untuk ukuran referensi pada masa itu untuk yang mereverse-nya ke Gentle Giant aja menurut gue sih udah cukup beyond gitu kan ya baru kesini ya Ya, kalau kayak tadi avant-garde itu kan mungkin lebih ke musik konkretnya itu ya eksperimen dia kan ada beberapa di sini di buku kok ada sih bagi gue lupa yang dia terinspirasi ketika dia masuk ke perpustakaan di Belanda gitu kan dia dengerin satu musik oh, konkret termasuk salah dari Polandia. satunya itu itu gitu kan dia sempat dengerin sama apa musik-musik ya konkret yang John dimainkan oleh orang Cage. Indonesia gitu kan ya Oke. salah satunya John Cage salah satunya juga ada yang orang Indonesia itu dia mulai banyak terreferensi sama ya akhirnya itu yang avant-garde itu mungkin era 70 akhir 80 dia kan mulai ke avant-garde itu kan mulai ke sana gitu. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang gagasan yang lo bilang kan lo ambil buku ini apa kira-kira lo ambil ada spektrum gagasan yang Kang Hari itu. Yang gue suka juga setelah baca buku ini betapa Kang Hari Rusi itu gagasannya itu luas untuk satu contohnya kayak waktu yang lo bilang tadi soal
anak gunung sama anak apa Ajojing ya? Anak Ajoji, anak Ajojing Ajoji, sama anak Ajoji. gunung. Ya kan dia berusaha Hmm, menggabungkan dua kutub itu, dua meleburkan. golongan itu, Ah, meleburkan dengan membuat si opera Ken Arok itu. Gitu. ya, ya itu sih, Nah, itu ya wajar lah ya. Kalau yang namanya anak muda mah pasti bersekat-sekat itu menurut gue sih pasti ya, asumsinya ya wajar aja ya. Zaman sekarang apalagi ya, zaman sekarang kan udah jelas ya dengan hobi yang berbeda-beda, preferensi berbeda-beda ya. Waktu dulu kan ya waktu itu cerita aja gitu kan, ada isu kelas juga kan, itu yang paling kuat itu kan isu kelas gitu ya. Gedongan kampungan, dan itu kan preferensinya salah satunya kan lewat musik ya, ya, rock dangdut lah atau apa gitu. Nah termasuk di Bandung ada fenomena itu gitu, dan ya waktu itu mungkin ya itu tadi gitu, Kang Hari itu resah karena dia teman bandnya itu anak disco gitu kan, anak party gitu ya. Anak yang lebih main musik disco dan sebagainya, tapi ketika ngajar dia berteman dengan anak gunung dan anak teater gitu kan, ya itu tadi di Petet, Taat Suratin dan sebagainya mungkin. Dan dia merasa kedua anak itu tuh nggak gaul, nggak, maksudnya nggak nyambung, nggak bertemu lah gitu kan, ya iya kayak nggak ada bertemu. sekat-sekat tadi gitu ini. Hmm. Oh yang ini kan party di sini, di rumah-rumah dari Bandung Utara, Bandung Selatan lah, meskipun itu Hmm. imajiner ya, bukan bukan Ya, sesuatu yang fix gitu. Eh, apa daerah ya, kalau sekarang kan seolah-olah utara itu kan selalu yang bagus-bagus lah gitu ya, yang nggak. lebih modern gitu kan. Kalau sekarang di utara, Bandung Utara tuh di mana sih? Dago. Dago gitu-gitu sih ya, Dago Oh, Hegar mana ya, ada kawasan-kawasan itulah yang oh, lebih elit lah gitu ya. oke Tapi oke belum Kang ya Hari ya kan di kawasan ya utara gitu kan. Dago, Hegar mana, apa Bumi Sangkuriang itu kan daerah-daerah yang apa ya, elit lah. Ya ya. kayak gitu-gitu dia mencoba meleburkan gagasan dengan bikin Ken Arok. Nah banyak orang yang bilang Ken Arok itu terinspirasi dari Jesus Christ Superstar gitu. Karena waktu itu Ya. selain musik barat, musiknya musik rock lagi rame juga, kayak opera apa, opera rock atau apa ya, opera rock lah ya, rock opera gitu Ya ya. opera rock. Tommy dengan The Who, Jesus Christ Superstar itu memang digandrungi juga. Jadi maksudnya waktu itu memang anak muda 70-an juga selain dengerin musik ya lagi demen juga rock opera gitu. Nah, ya banyak orang sih mengklaim bahwa Ken Arok itu terinspirasi dari rock opera, meskipun ya pada satu sisi kita tidak bisa memungkiri bahwa rock opera itu ya lagi ada tren pada masa itu, tapi Kang Hari menolak lah, bukan menolak, mungkin lebih dia lebih mencari bahwa inspirasi bikin Ken Arok itu dari Ken Arok dan Ken Arok itu dari tari gondang. Jadi tari gondang Dari itu katanya satu bentuk tradisi di mana ada kata sisindiran. Jadi ada sering sisindiran, ada budaya nyindir. Di mana ya ya. akhirnya Kang Hari terinspirasi dari budaya sisindiran tadi, budaya nyindir di tari gondang, dan dia aplikasikan di Ken Arok. Makanya Ken Arok kan betul-betul apa? Jadi ya itu tadi di Ken Arok itu kayak puncak dia gagasan gitu ya, karena ada budaya barat budaya timur lewat tari gondang dengan kendang Ya. pecah dan bla bla bla, ada isu kelas sosial dengan Ajojing dan Ajojing Anak dan gunung. anak Anak gunung. gunung, anak gunung, terus ada musik yang opera rock tadi yang memang jarang Ya. kan, musik era 70-an, musik opera rock Ya. gitu ya. Bisa dibilang kan Arok lah mungkin salah satu pionirnya lah gitu. Iya, dia berhasil kalau menurut lo di buku lo tuh dia berhasil membuat anak gunung, anak Kajojing buat berteman. Ternyata mereka cocok loh Nyebur kalau berteman. karena Nah, berteman nah itu dengan mungkin membuat masuk mereka ke opera Ken Arok, ada dia di backing vokal, ada di betul, musisi. betul. Iya, jadi itu nyambung dan itu jadi cikal bakal DKSB gitu kan. Jadi cikal bakal DKSB itu sudah dimulai dari Ken Arok. Jadi mulai di sana lah dia mulai mulai banyak orang-orang ya itu tadi dia mencoba untuk menjadi ruang publik buat anak muda, gabung lah gitu di satu ruangan gitu. Ya. Nah, mungkin ada kalau ada mau nanya lagi boleh tulis di kolom komentar. Cuma gue sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari yang dengerin atau nonton malam ini, gue mau nanya nih, setelah lo nyelesain buku ini nih, kan begitu banyak yang lo dapetin nih informasi dari Kang Hari Rusli, sampai lo dapetin artefak-artefak yang beberapa langka gitu, lo dengerin semua musik-musiknya nih, stop selama 3-4 bulan itu. Ini kesan yang Iya, paling mendalam benar-benar tentang nonstop. kesan paling mendalam tentang Kang Hari Rusli apa nih dari lo pribadi? Kesan mendalam ya itu tadi ya, betapa orang ini gagasannya luar biasa sih. Maksudnya dia berkarya memang ternyata bagaimana spirit dan kehidupannya itu dia kan diceritain
bagaimana dia tumbuh sosial itu kan, ya maksudnya kayak kan bukan sesuatu yang mudah ya, maksudnya kita apakah tumbuh sosial itu kayak gimana sih, itu kan kepekaan sosial ternyata kan tumbuh sejak kecil gitu kan, orang tuanya kan, didikan orang tuanya, bagaimana orang tuanya itu dokter, tapi ketika ada orang miskin yang mau berobat itu sampai digratiskan, bahkan dibiayain untuk beli obatnya. Beliin obatnya, iya. Beli obatnya. Jadi maksudnya, ternyata kepekaan sosialnya itu yang luar biasa, dan menurutku itu sih yang jadi kayak tiba-tiba banyak banget spektrum gagasan yang bisa jadi sesuatu yang menarik sih bagi ya saat ini gitu kan, bagaimana tentang tumbuh kepekaan sosial, kritik sosial, dan keberanian itu tadi ya, bayangkan era Orde Baru, meskipun banyak juga yang ya karena dia ada backing bapaknya ya, jenderal gitu ya, dan meskipun ya dia agak sedikit nyaman mengkritik gitu karena ada bapaknya itu tadi ya, yang memang sosok cukup Pangdam gitu kan, apalagi gitu kan, Siliwangi lagi kan, yang punya, jadi akhirnya, tapi kan dengan kondisi kenyamanan seperti itu, ya mungkin sih kayak Che Guevara juga sih ya, kan Che Guevara juga anak kelas menengah atas gitu ya, dan dia memilih terlibat di dunia sosial, dan mungkin kayak gitu sosok yang melihat di Kang Hari itu gitu kan, dia sampai sepanjang karirnya itu tidak pernah punya satu karya yang mainstream, maksudnya mainstream yang menjual banget karya-karyanya, bahkan itu tadi ya, akhirnya itu yang bikin sesuatu yang gue menarik itu bagaimana berkarya dengan gagasan-gagasan yang kontekstual dan keberanian dan spirit gitu ya, itu ya mungkin ya ya kalau sekarang misalkan mencampurkan budaya barat budaya timur mungkin udah cukup banyak, cukup mungkin klise juga gitu kan, tapi bagaimana sih dengan gagasan Kang Hari yang muncul waktu itu, ternyata kan bukan semata-mata hanya ngomongin barat dan timur gitu, tapi ada sekat gitu, kita ngomongin ada kelompok-kelompok yang tersekat-sekat gitu kan, ada anak muda yang tersekat-sekat, nah itu yang coba dilawan gitu, jadi perlawanannya itu luas gitu, ngomongin Orde Baru, ngomongin kelas, ngomongin kebudayaan gitu kan, ngomongin juga sampai bahkan ketimpangan sosial, bahkan dia tidak hanya ngomongin aja, dia aksi gitu dengan bikin pengamen gitu kan, dengan biaya-biaya, bagaimana dia membiayai pengamen, seluruh karyanya dia habiskan untuk pengamen dan sebagainya. Jadi memang akhirnya dia, wah ini mah orang yang tidak akan terulang lagi sih kalau kata gue itu sekarang itu yang memang orang kayak gitu lu. Coba maksudnya sosok siapa lagi sih yang orang memang dia punya kritik sana sini, keluar dari kenyamanan, terus menjadi dermawan. Maksudnya kayak gue gak pernah ada lihat lagi, bahkan di Bandung sendiri orang kayak gitu yang ya regenerasi yang muncul dengan sosok seperti Kang Hari. Jadi memang 100 tahun satu itu begitu kan dibilang. Ya gue juga itu yang membekas juga sih setelah selesai baca buku lo, kayak di akhir-akhir buku lo bilang kalau dia sampai ngeluarin uang 20 juta untuk membiayain para pengamen tersebut gitu. Sekolah dari uang kocek ke uang dia sendiri gitu. Ya kayak gitu, bahkan kan makanya gue terakhir itu ada percakapan Kang Hari dengan kakaknya kan, yang memang jadi bold banget bahwa dia selama ini sih gak pernah ngejar materi gitu kan, jadi kayak ya biar lebih punya daya ya beginilah orang Kang Hari tuh kayak gini gitu, ya bengal ya nyeleneh gitu. Ya itu yang juga dibilang sama Alvin Yunarta, Alvin Tidetstar, dia bilang gini, kenapa kan kita ditanya kenapa banyak orang nggak tahu tentang Kang Hari Rusli, dia bilang ada dua hal, satu karena akses, maksudnya kita nggak banyak akses tentang Kang Rusli, mungkin kayak ini mudah-mudahan jadi salah satu akses ya buat orang tahu banyak tentang Kang Hari Rusli gitu dan gagasannya. Dan kedua juga karena ya Hari Rusli nggak pernah, kayak belum bilang tadi, nggak pernah peduli tentang lagunya musiknya akan laku apa enggak, yang penting dia buat lagu sebagus-bagusnya gitu. Ya kayak gitu sih. Dia ya itu tadi, dia kan bikin lagu tuh ya gagasan dia aja dulu gitu kan, kenapa lirik Indonesia, kritik dan sebagainya kan, lebih ke sana sih yang jadi akhirnya yang ditonjolkan di buku ini gitu. Ya, nah ada yang nanya nih lagi bahas apa? Kita lagi bahas bukunya tulisan Ida Resmadi berjudul Hari Rusli Si Bengal dari Bandung, baru terbit kapan minggu lalu ya? Gini ya, sebetulnya kan harus terbit tuh Desember. Ini jadi sedikit ke teknis. Desember tuh naskah udah beres semua. Makanya dicetak itu Desember, ditulis itu Desember 30 Desember 2020 itu 2020 udah selesai, naskah udah selesai.
Nah, Ah, yang agak lama lagi itu adalah pengajuan ISBN karena kan diterbitkan sama ya pemerintah ya karena hibah ya dana ah, hibah ini diterbitkan oleh Dikbud gitu ya dan akhirnya waduh ini kalau tanpa ISBN kan sayang ya jadi kayak buku ilegal. hmm. Jadi waktu itu ngurus ISBN, cuman yang ngurus ISBN-nya itu kan nggak bisa pribadi ya, nggak bisa nama, maksudnya karena gue juga kan bukan nggak punya penerbit, dan ya akhirnya pengajuannya atas nama Kemendikbud. Nah itu cukup lama, ngajuin dari Januari ya pokoknya setelah naskah selesai, waktu itu naskah udah selesai, laporan udah beres, dami udah beres, cetak print dulu beberapa lah ya untuk dami ke Kemendikbud, tapi kita butuh ISBN. Nah, ISBN itu lama keluar karena ada beberapa proses administrasi yang ya salah lah. Keluar-keluar tuh pertengahan Maret. Jadi hampir 3 bulan tuh nunggu ISBN doang. Oke. Pertengahan Maret akhirnya ISBN keluar. Gua coba ya akhirnya coba perbaikilah ada beberapa part yang perlu diperbaiki. Akhir Maret itu kepercetakan. Jadi sebelum puasa. Puasa tuh kan April tuh. Ya. Puasa tuh awal April tuh puasa cetak 1 bulan. Nah pas jelang Lebaran tuh harusnya udah terbit. Gue kan targetnya Lebaran selesai. Sebelum Lebaran Hmm. puasa itu distribusi. Jadi sebelum puasa itu distribusi sebelum Lebaran sorry karena janjinya penerbit itu 3 minggu sampai sebulan. Ya jadi estimasi gue akhir April udah selesai. Ternyata gagal cetak. Jadi gagal cetak. Jadi maksudnya kan di sini memang tadi seperti Astra bilang kan mainnya juga di desain ya. Desainnya kan main di Ah, desain gitu ya. Di buku ini tuh kan ada beberapa part desain warna dan kemudian banyak banyak arsip ya kayak cover-cover dan hmm. lebih ke permainan warna cetak dan nah itu sempat gagal sebelum Lebaran banget dan akhirnya setelah Lebaran tuh kayak gitu-gitu kan lumayan centil lah bukunya secara visual. Ya. Nah akhirnya gagal cetak sebelum akhir Lebaran. Setelah Lebaran, ya bukunya setelah Lebaran itu cetak ulang lagi ya baru kelar sebulan setelah Lebaran, nah, pertengahan Juni. Oke. Jadi Dan lumayan ini buku tantangannya hampir 5 bulan dari non teknis gitu ya. Maksudnya dari hanya dari cetak notek. dan ISBN itu 5 bulan. Ya. Udah 5 bulan ya. Terus berarti buku ini kan hibah hanya lo cetak berapa 500 ya? 500, 500. Jadi skemanya itu hibah gitu. Jadi ke komunitas, ke pengarsip, penulis musik gue hibah. Jadi Ya. 250 gue coba bagi-bagiin lah ke ya kios salah satunya. Pokoknya yang berhubungan dengan musik, literasi, penulis, jurnalis, individu atau komunitas atau lembaga, yayasan, IRNUS itu gue hibahkan. Nah sisanya 250 sisanya ya maksudnya sisanya sekitar ya sisanya lah ya 250-an 200 atau 250 itu untuk donasi ke anak jalanan. Jadi buku ini untuk ya kan sebagai gue pengen ada spiritnya Kang Hari lah di sini kan. Jadi hasil penjualan. Jadi gue gak ngambil sama sekali royalti untuk buku di edisi hibah ini. Jadi semua kan didistribusikan oleh Warkop Musik tuh yang akan ngurus distribusinya. Distribusi ya. uh, ya distribusi karena gue gak sempet serah untuk packing maksudnya kan banyak kerjaannya. Maksudnya kayak kemarin aja kan yang buat hibah itu kan gue yang packingnya banyak juga Ah, itu hampir 2 minggu gitu kan aduh ini packing belum lagi sekarang kan lagi ketat juga ada Parno ke JNE-nya ya. ya akhirnya karena gue agak keburu juga untuk ngurusin administrasi lah jadi dibantu teman untuk distribusiin gitu kan dan akhirnya ya itu tadi akhirnya kita ngobrol ke rumah musik Hari Rusli ke Hami waktu itu bahwa ya kita pengen support lah dengan kan anak jalanan tuh yang paling terdampak ya jelas gitu ya Ya. apalagi sekarang ya udah nggak boleh beraktivitas gitu kan mereka jelas apalagi mereka kan sekarang equipment untuk biaya hidup untuk berobat ada seperti itu kan ada banyak persoalan lah jadi kita sih pengennya si hasil penjualan royaltinya ini ya dihibahkan gitu ke rumah musik Hari Rusli gitu. Oke. Dan buku ini juga bisa didapetin di Warkop Musik sama di kios-kios nih. Jangan lupa Ya kita sudah juga kios. punya Untuk sementara ada 3 warkop kios sama nanti sama Lamunai kemarin sama Lamunai sama juga Lamurai. setengahnya. Nah, karena dia mau reissue Ken Arok katanya mau reissue Ken Arok dan nanti ada paket bundle dan ya sebagian karena kan ada budget buku dan budget vinyl gak mungkin vinyl Ya. digratiskan kan gitu ya jadi ada ya ibaratnya malah beli karya sambil donasi lah kayak gitu. Ya, ya. Nah itu, jadi yang dengar tadi semua ini dikasih buat anak-anak jalanan, ya. Ya Terus rumah musik Hari Rusli.
Hmm, Hari Rusli, ya Rumah Musik Hari Rusli, sorry. Terus gue gara-gara lo ngomong Lamonnya, gue jadi ingat cerita yang menarik. Maksudnya ini juga soalnya jadi apa ya? Hal-hal yang membuat Hari Rusli juga jadi sosok yang misterius gitu. Dan ini gue Heeh. dengar cerita dulu waktu gue datang ke perilisan album rilis album Filosofi Gang waktu sama Lamune Records di SAE Pejaten. Si Heeh. Randy bilang, gue ingat banget, dia bilang gue minta izin terus 2 tahun baru dikasih izin sama keluarganya Kang Hari Rusli, Heeh. terus sampai dia datang ke Heeh. Singapura untuk mencari tahu siapa ini si Red Lion Apa, Records Robert ini. Wong kan? Di layar record ya. Yoi, yoi, terus Robert Wong Junior. terus ternyata kan di buku ini kan kalau kayak kata Kang Pocang bilang sebenarnya ini mungkin apa akal-akalannya Kang Hari Rusli biar Ya, apa filosofi geng apa Agnes dan geng itu sensasi. dianggap ya Ya, sama apa? band-band lain karena bisa berilis di luar negeri gitu. Padahal sebenarnya mungkin Di pakai luar uang dia negeri ya. sendiri aja gitu. Ya, Nah, ya itu termasuk sampai sekarang kan mitos itu ya bahkan si Randy mitos lah ya ya. kan gue ya mitos juga kan datang ke diskusi itu yang di Kip Kip kalau di Bandung di Kip Kip ya mitos gitu bahkan ya itu sampai sekarang Kang Kocang juga nggak tahu siapa itu Robert Wong gitu kan tapi kan waktu itu mereka percaya percaya aja jadi dia bilang, oh Robert Wong itu pengusaha kapal pesiar nanti diajak ke apa bukan kapal pesiar ya pokoknya akan diajak ke kapal pesiar dia itu pengusaha apa ekspor impor apa barang gitulah kargo kargo Ya. gitulah Eh, apa ya dan ya waktu itu ya mereka percaya sih karena ya mungkin Kak Harido kan keluarga kaya gitu. Jadi ketika Nah, kebutuhan mereka terpenuhi, jadi oh pasti kenal nih sama orang-orang di luar negeri gitu kan. Dan sampai ya sampai akhir hayatnya itu mitos ini tuh gak pernah diceritain Kang Hari juga gitu. Jadi ya udah gitu kan waktu itu yang ada hanya bisa menduga-duga gitu bahwa ini ya itu ya. tadi sensasi tadi gitu karena belum ya bayangin gitu ya kita dirilis oleh orang luar tapi teman band sendiri tuh gak pernah ketemu sekalipun gitu kan itu cukup Iya, ngobrol chatting jadi gak pernah itu hanya iya, hanya dari Kang Hari sendiri gitu kan cuman mereka iya, percaya aja karena oh mungkin karena bapaknya tajir gitu jadi punya kenalannya juga pasti orang kaya gitu kan jadi kayak gitu sih jadi iya, ya itu banyak banget gagasan-gagasan Kang Hari yang nyeleneh juga di buku ini gitu kan kayak tadi iya. bagaimana mitos di filosofi geng kan Arok gitu kan tadi gitu ya terus juga bagaimana dia pernah jadi juru kampanye Golkar gitu kan cukup absurd gitu dia pernah jadi tim Yoi. safari safari Lawannya Roma Golkar Irama lagi. lawannya Roma Irama gitu kan jadi dan sebelumnya dia sempat kapok gitu makanya kemudian rilis LTO gitu kan jadi banyak Iya, banget lah banyak banget spektrum kenyelenehan keabsurdan ya kan Hari juga gitu kan tapi itu tadi iya, mungkin ini lebih lebih difokuskan pada gagasan lebih difokuskan pada karya ya karya karya jadi bukan bukan ngomongin percintaan tidak terulas lah percintaan kisah dia jadi guru jadi lebih lebih pada gagasan-gagasan dia itu dalam sebuah karya gitu. oke. Siap. Ini buku ini udah ngomong udah lokasi ke keluarga Kang Hari Rusli. Nah belum, jadi pas terbit, gue telepon ini Hamiala ya kalau kita berkoordinasi sih pasti ya, gue kan karena temen juga, jadi pasti nih buku ini belum terbit karena ada ini pasti dan mereka sempat lihat daminya kan, dami PDF-nya. Nah pas terbit banget, gue mau telepon ini mau ngantri ternyata lagi ya tahu kita sendiri sekarang lagi ganas-ganasnya dan Hmm. ada informasi kan Hami sama ibu kaniannya lagi positif. Oh, oke, oke. Oh, Jadi kayak lagi gak nerima orang apa orang tamu asing dulu lah luar. gitu Iya, ya orang luar maksudnya jadi oh ya udah akhirnya gua keep dulu karena ya kondisinya kayak kan ya ini tadi buku ini tuh gak tahu nih banyak kendala di hal-hal non teknis gitu pas rilis mungkin gagal kata ISBN pas mau distribusi mungkin lagi PPKM lagi tinggi gitu gitulah. mungkin mungkin lo perlu ngikuti apa yang dilakukan oleh Kang Hari Rusli ketika dia dengerin bunyi-bunyi yang masuk ke rekaman Ken Arok. Lo mungkin Oh harus si baca kan Ahok ya. saja. Iya buat ini dulu ya ruatan dulu Ya, ya itu kan dewasa. menarik juga Lo, ya dia dan ketika kan Arok kan wo kan Arok tuh kan sosok nyata gitu kan dan ya dia ya, gak ruatan dulu gitu katanya sempat di lagu-lagu itu ada suara-suara aneh ya kayak gitu gitulah suara, banyak banyak cerita-cerita lucu juga dan ya, akhirnya jadi, asalnya 9 babak jadi 6 babak gitu kan dipotong beberapa ya, babak gitu kan jadi potong kayak gitulah. beberapa. Ya, jadi yang buat teman-teman yang uh, pengen, maksudnya menurut gue sini buku ini apa seru, apa banyak membuka apa ya?
uh, buat gue pribadi terutama banyak hal yang gue nggak tahu tentang Hari Rusli, dan berapa gue menghargai gagasan-gagasan dia. Ternyata dia orang besar gitu, musisi besar dengan gagasan-gagasan yang nyeleneh, yang beling, yang bengal pada zamannya gitu. Jadi menurut gue sangat wajib dibaca sih, menurut gue patut dibaca nih, karena seperti kata Alvin tadi, banyak orang nggak tahu Hari Rusli karena akses dan ya karena sosok Hari Rusli yang nggak mau terkenal, maksudnya nggak mau Ya dia memang agak lebih cuek. Dia cuek juga sih, makanya arsip itu gue nanya ke keluarga untuk minta arsip hampir tidak ada. Maksudnya gue arsip itu ya itu tadi dari Irama Nusantara tuh, dari Gary, dari tim-tim Irama Nusantara, dari Randy Lamunai, jadi dari Fikri di Pati Ukur. Jadi arsip itu justru dari kolektor mungkin ya. Nah, jadi ketika ke keluarga mau minta arsip bahkan pada nggak punya gitu kan. Itu tadi karena Kang Hari itu dari dulu memang ya kan hanya leneh, dia malas gitu kayak dipublikasikan. Jadi malas begitu-gitulah, tipikal yang memang mungkin risih dapat spotlight gitu ya. Yaitu tadi yang berbeda dengan era 70-an yang berharap dapat spotlight, yaitu risih. Jadi dia mah ya udah berkarya aja, gagasan-gagasan, karena kan sempat bilang tuh kalau dia gagasan nggak dikeluarin tuh dia sakit gitu. Tubuh saya ngerasa sakit kalau dia punya gagasan tapi nggak dikeluarin lah, entah jadi bentuk musik, entah jadi teater, entah jadi film, entah jadi apapun lah gitu kan. Jadi ya dia bilang kalau gagasan mampet itu bikin dia sakit gitu. Jadi ya apalagi kan diceritain 70-an tuh kan gagasannya lebih politik, dan rasanya kan 70-an sampai kondisi ya waktu kan perang mahasiswa dan militer lah ya, atau mahasiswa dan politik itu kan cukup kuat sepanjang 70-an. Nah, itu kan gagasan-gagasan itu yang muncul. Jadi ya itu tadi gitu. Jadi akhirnya itu yang bikin mungkin Kang Hari agak berbeda karena dia menghindari spotlight tadi gitu ya. Mungkin ya itu tadi akhirnya minta foto-foto, nggak ada ya, akhirnya foto pun diakalin dari arsip gitu kan, dari majalah-majalah, dari arsip. Ya. Ini Irama Nusantara komentar nih, hatur nuhun Mang Idar, Wilujeng anggo bukuna Mang. Udah bisa bahasa Sunda belum? Salah gue. Hatur nuhun Mang Idar, wilujeng kaangge bukuna, jadi kaangge kepake. Ya hatur nuhun juga Irama Nusantara, karena tanpa Irama Nusantara juga mungkin proses 50% buku ini nggak akan bisa berhasil gitu. Karena itu tadi mungkin kolaborasi antara pengarsip, periset, dan penulis itu sangat penting gitu ya, untuk di era kolaborasi. Karena itu tadi ya arsip-arsip di buku ini juga disupport oleh Irama Nusantara gitu. Iya. Dan mudah-mudahan kita bisa, gue denger kata Alvin lagi buat itu kan, film dokumenter tentang Kang Hari Rusli. Iya, jadi awalnya itu Alvin dan Gary juga lagi bikin film gitu kan, bikin film Kang Hari Rusli, entah di mana lah ada persoalannya. Waktu itu sempat ngobrol panjang gitu. Cuman kan karena namanya film itu kan lebih banyak terlibat, maksudnya pasti kan wawancara sana sini ya, apalagi Kang Harinya kan udah almarhum kan, pasti kan wawancaranya itu orang-orang di luar Kang Hari. Nah itu mungkin itu yang agak lebih memudahkan kenapa buku ini cepat. Karena ya itu tadi gak perlu harus melibatkan, ya kalau film kan kebayangnya harus janjian dengan kakaknya Kang Hari, misalkan tanggal segitu, kitanya gak bisa tanggal gitu. Ya kalau buku ini kan karena akhirnya metodenya berubah, jadi bisa lebih cepat karena studi arsip tadi gitu kan. Ya karena lebih belum switch dari observasi menjadi arsip. Jadi studi arsip, jadi lebih ke yang narasinya dari arsip gitu. Oke, nah mungkin beberapa pertanyaan terakhir, kita udah lebih sejam, seru banget nih ngobrolnya malam ini. Siap. Setelah lo banyak dengerin musiknya Hari Rusli, album favorit lo apa? Kalau album favorit Titik Api, tapi kalau album favorit gue Titik Api. Tapi kalau lagu gue Barta Yuda justru di album Gadis Plastik. Sebenarnya nggak begitu. Makanya itu yang jadiin video teaser gue tuh, kalau di Instagram itu yang gue jadiin teaser tuh lagunya Barata Yuda gitu, karena ya kalau itu sebenarnya lagunya lebih di album itu lebih ngepop sih, tapi kalau benar-benar albumnya anjir ini kick ass banget album sih Titik Api kalau gua sih ya, Titik Api. Cuman kalau ya itu tadi kalau lagu justru dulu sih sempetnya ya Malaria dan sebagainya, tapi akhirnya gue sukanya Barata Yuda gitu. Gue penasaran, Barata Yuda ada di Spotify ya? Nggak ada. Di Spotify itu cuma Ken Arok ya, yang Musika sama Lamunai aja yang di Spotify. Di YouTube aja, di YouTube. Di YouTube ada ya? Oke, soalnya YouTube aja ada Hari Rusli Barata Yuda. Oke, aku pengen denger lagu itu kan, karena soalnya kan
sangat yang paling gue bilang paling berani untuk mengkritik pemerintah kan. Iya, sampai dipuji sama Aktuil kan, lirik itu kan. Mm, Karena mm, eh, lebih, ya kan Baratayuda tuh perang Baratayuda ya, perang saudara gitu kan. Dan dia waktu itu kalau bilang ketimpangan sosial makin terjadi, takutnya bakal terjadi revolusi gitu kan, perang saudara. ya, Itu cukup dalam lah lagunya gitu kan. Dan dia ngambil metaforanya itu ya ke perang Baratayuda kan, betapa luas wawasannya gitu kan, ngambil ke ya, bagaimana ya sekarang referensi ke literatur seperti itu kan jarang digunakan musisi pada masa itulah gitu ya, atau juga mungkin pada masa ya. sekarang ya yang mereferensi ke kisah wayang gitu kan, atau ke Ken Arok gitu kan, hampir Ya, jarang gitu kan musisi kita ya, yang ngegali ke hal-hal seperti itu gitu kan. Nah, Baratayuda kayak gitu. Jadi pas akhir gue pas tahu, ya pas tahu Baratayuda jujur aja pas menulis buku ini, akhirnya baru tahu, akhirnya jadi benar. akhirnya ya maksudnya baru baru denger dan merinding banget dengerin lagu Baratayuda, apalagi pas tahu ceritanya gitu kan, ceritanya dan diceritain Kang Hafil juga tentang lagu Baratayuda. Kang Hafil tuh adik iparnya Kang Hari Dari gitu ya, Ipar ya. adik ipar yang memang mengikuti perjalanan Kang Hari di era 70-an akhir sampai sekarang, sampai meninggalnya lah. Ya kayak gitu, akhirnya Baratayuda yang jadi favorit gitu. Tapi kalau secara whole album sih Ketika Api sih, karena ya luar biasa sih album itu sih. Oke, gue belum dengar Titik Api, gue baru mulai dengar tadi Filosofi Geng, LTO, sama iya baru itu doang sih gue. Mau kayak Narok baru itu doang gue dengar. Oke, Arok ya. Itu sih Baratayuda Oke, di YouTube sih, di YouTube. Kalau yang di Spotify itu yang rilisan musika sama Lamunai aja, kayak LTO, Tiga oke. Bendera, Ken Arok sama Filosofi Geng. Ketika Api pun nggak ada itu Iya. kayaknya. Eh, Dan di tapi di YouTube sih banyak. di ya di YouTube terus di gue kan pakai gue dengernya di iTunes kan karena Hmm. udah emang dari dulu udah bayar duluan daripada Spotify. Oh Jadi iya, itu sih. terus di iTunes tuh cuma ada Opera Ken Arok, Philosophy Gang sama Lamunai. sama yang ini yang Reni Jayusman nih Luka featuring Reni Jayusman. Oh, albumnya Rani Jayus. Makan Rani Jayusman juga sempat ya sama DKSD kan. Ada album sama Ya. DKSD. Oh ngomong Aryan sempat ini nggak sih nongkrong juga Oh, di KSB? enggak sih. Gue nggak tahu Gosip sih sih ya. gitu. Hah? Tapi generasi itu Gosip-gosipnya ya begitu. Kemot, Moro sih, yang Moro tuh kakaknya Kemot ya kalau nggak salah ya. Itu kan boleh bilang tangan kanannya Haris Rusli. Kalau geng-geng Aryan ya underground Bandung pada masa itu lebih ke Taman Lalu Lintas, lebih ke Ujung Oh, oke. Berung sih, lebih irisannya lebih ke sana sih, lebih Lebih ke sana ya. lebih Oke. ya mungkin kalau kalau nongol-nongol dikit mungkin pasti ya, musisi-musisi Bandung pastilah tahu pasti, kalau tahu saya yakin 100% lah. Tapi kalau nongkrong banget mungkin enggak ya. Apalagi waktu itu kan Enggak. udah sama pengamen ya, udah lebih intensitasnya itu lebih ke 97, 96 itu kan lebih ke pengamen ya. Jadi anak underground Bandung era itu, open pas band itu ya lebih ke studio, distro, taman lalu lintas, itu sih pusat tongkrongannya. Oke. Siap. Nih Kang Raden Cimat komentarnya apa dibilang? Titik api, Ken Arok, Oh, daun. dekati Kalau gue, daun. oh iya. Dia suka titik daun, Ken Arok sama daun. Respect. Terus juga lagu yang Indonesia Menangis tuh, gue gila, gue denger itu sedih banget Oh gue. ya, bisa Kayak menangis. Yaitu itu kayak diputar. cocok, kayaknya pas buat suasana sekarang juga gitu kayaknya. Iya, itu sih mencekam banget. Itu kan lagi juga jadi soundtracknya Reformasi 98 kan, yang sering diputer lah, di mahasiswa-mahasiswa si apa, Indonesia Jangan Menangis itu kan di album LTO ya, LTO tahun ya. 70. Revolusi apa ya, lebih ke mahasiswa kan, lebih kepada Ya. peristiwa apa, kritik-kritik mahasiswa Ah, tahun 70. Heeh. ya. Siap. Nah, lo lagi udah selesai buku ini, lo ngapain sekarang? Nggak ada buku lain nggak yang lo contributed? Dar. Apa? Eh, Istirahat dulu. Nggak sih, kalau kalau ada beberapa sih, cuman masih nego. Tapi Aha. tidak terlalu, ada sedikit, ada irisan ke musik, tapi tidak terlalu ke musik. Ada mungkin belum bisa dibahas, tapi ya gue semangat banget sih karena ini jadi sesuatu buku yang mungkin juga beda, tapi masih tetap Bandung, tentang gagasan-gagasan Bandung lah ya, tentang Bandung gitu ya. Ya. Itu sih, selebihnya sih mungkin ya masih nulis kerjaan dulu lah sekarang, karena hampir selama berapa bulan tuh, dari Agustus sampai sekarang mungkin ya agak
menghilangkan dulu maksudnya kayak publikasi kan kayak kerjaan dosen lah standar lah publikasi jurnal, artikel paper, konferensi itu agak sedikit tertunda gitu karena fokus dulu garap buku gitu Ke kan. buku, oke. Ya sekarang sudah mulai coba disikat-sikat lagi lah. Jadi nulis sih tetap ya dan ada beberapa buku sih lagi disiapin lah. Ya, buat teman-teman yang dengerin kalau mau cari buku Idar yang lain tuh ada Jurnalisme dan Selingkar Wilayahnya, ada buku Justice for Saturday. Terus buku pertama lo yang di Mizan lo apa? Indie Label, Musik Records Indie Label. Musik Records Indie Label. Itu masih tahun 2008 ada lah itu. Oh udah nggak ada itu, udah ngepas itu. Banyak yang DM karena itu udah jalan kan. Oh gitu, itu mau buku ya tahun 98 lah waktu itu tawarin Mizan. Ini kan lagi gede tuh gara-gara Indie Fest tuh. Coba ya udah bahas ya kayak gitu-gitu dan baru PS 2013 di reissue sama Gramedia 2019 18 jurnalisme musik. Ya. Terus semua buku itu ada di kios Ojo Kios. Sedap. Mantap ya dong harus di kios Ojo Kios. Biasa tempat launching di kios Ojo Kios. Itu kata kunci promosi gue. Mantap. Oke, Dar, makasih banyak. Gue minggu ini nih kios Ojo Kios nih benar-benar ini nih. Semua ngobrol kiosnya itu tentang Jawa Barat atau Bandung. Karena kemarin kan Voice of Baca Prod. Garut. Lo malam ini Bandung. Kamis sama Budi Warsito nih. Bandung lagi. Cocok. Iya, Bandung lagi. Iya. Ya, Cocok nggak terlalu Bandung lah. Cuma maksudnya orangnya tinggal di Bandung. Bandung. Jadi Kamis malam sama Budi Warsito jam 8 malam sama di live Instagram. Nah, hostnya tuh bukan gue. Untungnya bukan gue. Hostnya Kolil. Kalau hostnya gue harus baca buku lagi Troco. Gue belum sempat baca soalnya. Iya. Ya wes, oke. Ya, terima kasih banyak, Dar. Sama-sama. Terima kasih banyak buat teman-teman yang lain udah dengerin. Seru banget bukunya. Jangan lupa dapetin bukunya dimanapun terserah. Mau di kios, mau di warkop, atau di Lamunai. Pokoknya harus dimiliki sih. Karena banyak buka insight tentang gagasannya salah satu musisi besar Indonesia, Kang Hari Rusli yang sedihnya nggak banyak orang tahu gitu. Apalagi generasi sekarang gitu. Dan dia dari udah tahun 70-an udah mulai berpikir seperti itu yang bisa dibilang dari segi bermusik atau pemikiran. Dia juga seorang filosofer juga kan bisa filsafat gitu yang bisa melampaui zamannya lah bisa dibilang. Oke, semoga keluarga Ibu Ibu Kania sama anaknya cepat sembuh dari COVID, terus kita bisa segera berlalu dari semua inilah ya, semua kita nih lumayan sedih hampir tiap hari, ya nggak hampir tiap hari lagi, sering tiap hari baca berita duka. Iya sih udah, ngeri juga sih. Kadang-kadang teman dekat juga gitu. Iya, kenal baik lah. Sehat, jaga kesehatan kita semua. Amin, Asra. Sukses selalu, sehat selalu. Ya itu tadi ya, buat teman-teman yang mungkin tertarik, ini juga tadi sekaligus teman-teman bisa kalian membeli dan berdonasi ya untuk anak jalanan. Bisa didapatkan di kios Ojo Kios, warkop musik, dan nanti mungkin ada edisi bundling dari Lamunai gitu. Jadi silakanlah, karena seluruh royalti dari buku ini akan disumbangkan ke anak jalanan via Rumah Musik Hari Rusli. Jadi mudah-mudahan si buku inilah membawa kebaikan lah untuk kita semua gitu ya. Amin. Siap. Oke, Dar, selamat malam. Sampai jumpa lagi kita ya. Asra, sampai jumpa kita pertemuan hari Kamis malam. Bye.